Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MedTV. Di video kali ini aku mau bahas soal persiapan UTBK ya. Bagi teman-teman yang mempersiapkan diri, di video ini aku membahas untuk persiapan UTBK ini ada 5 nomor ya. Ini nomor yang pertama, nomor yang kedua, nomor yang ketiga, nomor yang keempat, dan nomor yang kelima. Jadi pastikan teman-teman ikuti sampai kelima nomor ini selesai dibahas supaya makin banyak belajar makin baik ya. Nanti di akhir video kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat boleh tinggalkan jejak ya, boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Dan ini video aku yang ketiga yang membahas persiapan UTBK. Jadi sudah ada video pertama dan kedua, nanti di deskripsi aku taruh linknya untuk kalian pelajari. Oke, langsung saja ini aku bahas dari soal yang pertama. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka. Karena dari 3 angka kita buat seperti ini teman-teman, buat 3 kotak. Ya, buat 3 kotak. Dengan tidak ada angka yang berulang, berarti antara kotak pertama, kedua, ketiga nanti tidak ada angka yang sama ya. Maksudnya begini, kalau ini 341, nah ini beda-beda seperti itu ya, nggak bisa 331, nah ini kan sama, nah tidak boleh seperti itu. Banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 300 adalah, nah sekarang bagaimana caranya kita tahu sebuah bilangan lebih dari 300. Misalkan aku tulis 2, 3, 5, nah ini teman-teman pasti tahu nih, ini lebih besar dari 300 atau kurang dari 300, tahu ya pasti teman-teman ya. Taunya dari mana? Kita tinggal lihat angka depannya. Oh ini 200-an, 200 lebih, berarti masih di bawah 300. Kalau aku tulis 461, nah ini lebih besar dari 300 enggak? Pasti teman-teman langsung tahu lebih dari 300, tinggal lihat dari depannya saja ya. Nah berarti untuk membuat angka yang lebih besar dari 300, kita tinggal buat yang di depannya dulu. Berarti yang bisa masuk di depan ini angka 3 ya. Untuk lebih dari 300 kan angka 3 bisa ya, 300 sekian gitu ya. Terus 4 ya, terus 5 dan 6. Maka yang bisa masuk di depan ini ada 4 kemungkinan ya. Bisa angka 3, bisa angka 4, bisa angka 5, bisa angka 6. Lalu yang masuk di tengah otomatis angkanya berkurang, dari yang tersedia ada 7 totalnya jadi sisa 6. Kenapa? Karena yang di depan sudah dipakai 1 ya. Misalkan angka 3 yang dipakai, berarti yang di sini tidak ada angka 3 lagi, karena kan nggak boleh 3 berapa gitu ya, nggak boleh berulang, berarti sisa 6. Nah begitu juga yang berikutnya pasti sisa 5, karena sudah dipakai di sini 1, di sini 1. Nah kita tinggal hitung nih, 4 kali 6 kali 5 sama dengan 120. Jadi ini mudah ya seperti itu. Oke, langsung yang nomor 2. Peluang sukses menembak benar sebuah soal UTBK adalah 1/5. Nah ini kita sebut peluang P, peluang sukses ya, 1/5. Jika Erik menebak 5 soal, berapa peluang Erik menjawab tepat 2 soal benar? Nah kalau suksesnya 1/5, maka gagalnya tinggal 1 dikurang peluang suksesnya ya. 1 dikurang 1/5, 4/5. Lalu bagaimana kita menghitung soal ini? Caranya begini, 5 dari 5 soal dia benar 2 ya, atau sukses 2, dikali sama peluang suksesnya 1/5 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dia mau 2 soal benar, dikali gagalnya 4/5 pangkat 3 ya. Kalau 2 benar berarti yang gagal ada 3. Dapat dari mana 3? Tinggal 5 dikurang 2 ya, 3 seperti itu. Atau kalau mau ditulis rumus seperti ini ya, N CX dikali peluang suksesnya pangkat X dikali peluang gagalnya pangkat N kurang X, seperti itu. Dimana N-nya itu jumlah totalnya ya, banyaknya soal, X-nya itu yang diharapkan benarnya ya.
atau suksesnya mau berapa kali. P-nya ini peluang sukses, Q-nya peluang gagal. Nah, tinggal kita hitung. Kenapa sih kita perlu pakai kombinasi? Karena misalkan ada 5 soal, A, B, C, D, E, ada 5 soal. Dia kan bisa benar di sini, bisa benar di sini. Bisa juga benar di A atau benar di C. Bisa juga benarnya di A sama di D, ya. Atau bisa juga benarnya di sini sama di sini, ya, dua nomor yang benarnya. Maka harus dikombinasiin seperti ini. Oke, sekarang kita bahas kombinasi ini kan artinya 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial, ya. Ini 1 per 25, ya, kali 4 pangkat 3 ini 64 per 5 pangkat 3 ini 125. 5 faktorial itu berarti perkalian menurun, ya. 5 kali 4 kali 3 faktorial, harusnya sampai 1, ya, kali 3 kali 2 kali 1. Kita stop sampai di 3 faktorial karena di bawah ada 3 faktorial nih. Nanti tinggal dicoret, ya. 2 faktorial itu 2 kali 1. 3 faktorial ini kita biarkan saja karena bisa dicoret sama ini. Ini 1 kali 1 per 25 kali 64 per 625. Ini bisa dicoret. 5 kali 4 kan 20, ya. 20 bagi 2 10. 10 kali 1 per 25 kali 64 kali 625. 10 bisa dicoret sama 25, sama-sama bisa dibagi 5. Ini 2, ini 25 bagi 5 5, ya. Ini 125, ya, bukan 625. Ini 125. 125, ini 125. Nah, kita tinggal hitung 2 kali 64 kan 128, ya. 128 per 125 kali 5 625. Berarti jawabannya yang B, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Bilangan P dan Q adalah bilangan prima yang berbeda, ya, yang kurang dari 12. Kita cari dulu bilangan prima yang kurang dari 12 itu kan 2, 3, 5, 7. Udah, ya, segini yang kurang dari 12. Masih ada lagi 11, ya. 11 bilangan prima juga. Jika jumlah P dan Q kurang dari 12. Nah, P dan Q ini bilangan prima yang kurang dari 12, tapi P dan Q-nya ini kalau dijumlah kurang dari 12. Berarti kalau yang ini kan udah nggak mungkin. Kenapa? Karena 11 tambah yang paling kecil aja udah 13. Jumlahnya kan harus kurang dari 12 nih. P dan Q-nya harus kurang dari 12 jumlahnya. Ya, jumlah P dan Q harus kurang dari 12. Kalau 11 tambah 2 kan sudah pasti lebih besar dari 12. Berarti yang ini tidak diikut sertakan. Berarti tinggal 4, ya. Tinggal 4. Kita buat saja 7 sama ini PQ-nya, ya. 7 sama 3 10, ya. Ini 10, jumlahnya 10. P tambah Q-nya 10. Terus 7 sama 2, ya. 7 sama 2 9. Terus 7 sama 5 12. Nggak mungkin, ya, karena dia mau yang kurang dari 12. Berarti tinggal 5 sama 3. 5 sama 3 8. Terus 5 sama 2. 5 sama 2 7. Terus kemudian 2 sama 3, ya, atau 3 sama 2 sama aja. Ini 5. Maka yang hasil kali yang mungkin yang mana nih? Ini kalau kita kali 21, ya. P kali Q-nya ini 21. Ini 14. Ini 15. Ini 10. Ini 6. Mungkin kalian bilang, kan boleh, Kak, ini kan P-nya 5, Q-nya 3, boleh gak
Q-nya 5, P-nya 3, boleh saja, tapi kan kalau dikali hasilnya sama saja ya adik-adik, tetap 15 ya. Jadi kita buat cukup satu aja, P-nya 5, Q-nya 3, nggak usah pakai Q-nya 5, P-nya 3 dibolak-balik gitu ya. Karena kita lihat perkaliannya yang mungkin aja di sini, karena 5 kali 3 sama 3 kali 5 kan sama aja hasilnya. Jadi yang mungkin hasilnya di sini 21 ada ya, di sini 21. Sisanya tidak ada ya adik-adik. Nah, berarti hanya 4 saja yang benar. D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat ini ya. Diketahui dua titik A min 2,3 dan B 4,3. Mana di antara titik dengan koordinat berikut yang membentuk koordinat siku-siku dengan kedua titik di atas? Nah, untuk soal ini kita harus tahu cara mencari jarak antara dua titik. Jadi kalau ada dua titik nih teman-teman, ini X1, Y1, ini X2, Y2, maka cara mencari jaraknya, jarak antara dua titik, itu tinggal akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Seperti ini. Boleh gak kebalik? Boleh aja ya. Kalau mau kebalik seperti ini, misalkan X1 yang dikurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Boleh gak? Boleh saja, hasilnya pasti sama ya. Kenapa? Karena 5 kurang 3 kalau dikuadratin akan sama dengan 3 kurang 5 dikuadratin ya. Ini 2 dikuadratin, ini min 2 dikuadratin. Nah, ini jadi 4, ini juga 4, pasti sama ya, jadi nggak masalah. Oke, ini aku hapus. Ini cara mencari jarak dua titik ya. Nah, berarti kita coba satu-satu nih teman-teman. Kalau ini A, B, C-nya yang ini, maka kita harus mencari jarak AB. Pertama, jarak AB. Jarak AB kan kita tahu nih, Y-nya kan nggak berubah ya, tetap 3 ya. Berarti kalau nggak berubah, kita langsung saja kurang 4 kurang min 2. 4 kurang min 2. Jadi jaraknya 6 ya. Atau mau pakai rumus yang tadi juga boleh ya. Jaraknya itu jarak AB, berarti akar dari X1 dikurang X2. Nah, langsung ya. X1 ini misalnya ini titik yang 1, ini yang 2. Berarti ini kan 4 dikurang min 2 kuadrat ditambah 3 dikurang 3 kuadrat. Ini kan 0 ya. Ini jadi 4 dikurang min 2, ini jadi plus ya. Min ketemu plus, 4 plus 2 jadi 6. 6 dikuadratin 36. Nah, akar dari 36 ini 6 seperti ini. Ya. Nah, berikutnya sekarang kita cari AB sudah, BC ya kan. Kalau segitiga itu kan, kalau segitiga A, BC, berarti kita harus cari jarak AB, BC, AC ya. AB, BC, AC. Nah, untuk tahu dia siku-siku atau tidak ya. Nah, BC caranya juga sama ya, seperti ini. BC akar dari X-nya, titiknya ini si B2 ya. Si B2 ini 1. Berarti 4 kurang 2 kuadrat ditambah 3 dikurang min 4. Jadi 3 dikurang min 4 kuadrat. Nah, ini jadi 4 kurang 2 kan 2 ya. 2 kuadrat ditambah, atau langsung saja 2 kuadrat itu kan 4 ya. Terus ini 3 dikurang min 4. Jadi 3 plus 4. 3 plus 4 kan 7. 7 kuadrat ini 7 dikuadratin 49 ya. 49. Nah, 49 ditambah 4 ini akar 5
3 ya, 53. Berarti BC-nya akar 53. Terus AC ya, AC-nya AC. Nah, AC kita anggap titik yang satunya ini, titik yang duanya ini ya, atau enggak ini selalu yang satu deh, ini yang dua ya, biar kita kurangnya ini kurang ini. Akar min 2 dikurang 2 kuadrat ditambah 3 dikurang min 4, 3 dikurang min 4 kuadrat. Nah, ini menjadi min 2 sama min 2 jadi min 4 dikuadratin jadi 4. 4 dikuadratin jadi 16 ya. 16 plus ini 7 dikuadratin 49. 49 ditambah 16 jadi 65 ya. 65. Nah, akar 65. Maka kalau Pitagoras ini harus berlaku ketiga sisinya harus berlaku, misalnya sisinya seperti ini ya, A, B, C. A kuadrat tambah B kuadrat harus sama dengan C kuadrat. Jadi jumlah sisi yang lain harus sama dengan kuadrat sisi miringnya. Sisi miringnya ini sisi yang terpanjang. Kita lihat yang terpanjang yang ini ya. Kalau kita hitung nih, kita hitung akar 65 kuadrat sama gak dengan akar 53 kuadrat tambah 6 kuadrat. 65 sama dengan 53 tambah 36. Nah, ini tidak sama ya, berbeda, tidak sama. Nah, berarti yang satu tidak mungkin teman-teman ya, yang satu tidak siku-siku. Berarti semua yang ada angka 1 kita hapus nih teman-teman ya, semua yang ada angka 1 kita hapus. Berarti sisa C, D atau E juga kita hapus karena semua pilihan benar salah. Kenapa? Karena A, B kan sudah pasti salah yang karena ada satunya. Nah, berarti tinggal C sama D. Nah, kita tidak perlu buktikan yang 4 karena yang 4 sudah pasti benar nih teman-teman, karena ada di dua-duanya nih ya. Berarti kita tinggal buktikan yang 2 saja nih, yang 2 ini ya. Nah, ini kita tinggal buktikan antara C atau D lewat yang titik ke-2 ini. Ini kita hapus ya. Nah, kita sekarang uji titik C-nya yang ini ya. Berarti kita cari AB. AB kan kita sudah hitung tadi 6. Terus BC ya, BC itu berarti B sama si C nih. Ini titik 1 atau ini titik 2, ini titik satunya ya. Berarti BC ini akar dari 4 dikurang 1, 4 dikurang 1 kuadrat ditambah 3 dikurang 6, 3 dikurang 6 kuadrat. Ini sama dengan 3 kuadrat ditambah, atau langsung saja aku hitung ya hasilnya. Ini 3 kuadrat kan 9, 3 kurang 6 kan negatif 3, dikuadratin jadi 9. Jadi 9 ya. Nah, ini jadi akar 18. Berarti BC-nya akar 18. Sekarang AC-nya. Ya, segitiga itu kan AB, C, AB, BC sama AC gitu ya. Maka kita harus cari 3 sisi tersebut. Terus yang berikutnya AC. AC berarti si A sama si C nih. Ini titik 2, ini titik satunya. Akar dari min 2 dikurang 1, min 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 3 dikurang 6, 3 dikurang 6 kuadrat. Ini jadi min 3 dikuadratin jadi 9 ya, tambah ini juga min 3 dikuadratin jadi 9. Ini akar 18. Nah, sekarang akar 18 ini tadi kan pilihannya tinggal 2 ya, C atau D ya. Nah, ini akar 18. Sekarang kita Pitagorasin coba ya.
6 kuadrat sama gak dengan akar 18 kuadrat tambah akar 18 kuadrat. Sisi yang terpanjangnya ini ya. 36 18 tambah 18. 36 sama dengan 36, sama benar, berarti berlaku siku-siku ini. Jadi jawabannya 2 sama 4. Berarti jawabannya yang C, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Nah, ya. Diketahui S seperti ini. Manakah dari pernyataan berikut di bawah ini yang nilainya juga merupakan anggota dari S? Nah, kita jawab yang paling mudah dulu ya. Modus itu yang paling banyak muncul. Kita di sini lihat yang paling banyak muncul angka 7. Ada 3 ya. Ada 3, angka 7 paling banyak ya. Berarti ini modusnya 7. Nah, sekarang mana dari pernyataan berikut di bawah ini yang nilainya juga merupakan anggota S? Kita lihat modusnya 7. 7 ini anggota S gak? 7 ini kan anggota S pasti ya. Berarti 4 sudah pasti benar. Nah, yang tidak ada 4-nya berarti salah. Ya, yang tidak ada 4-nya berarti salah. Nah, berarti tinggal kita uji. Yang E juga pasti salah nih ya. Yang E juga pasti salah. Nah, berarti kita tinggal uji 2 nih ya. Rata-ratanya apakah ada sebagai anggota S atau bukan. Kita tinggal mencari rata-rata. Cara mencari rata-rata bagaimana? Cara mencari rata-rata tinggal kita jumlahin semua, lalu kita bagi banyaknya data. Kita jumlahin semua. 6 ditambah ya. 7 tambah 7 tambah 7, atau kita tulis 3 kali angka 7 ya. Tambah 11 tambah 2 kali angka 13 ya. Tambah 24. Lalu kita bagi banyaknya data, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Kita hitung. Ini simbol rata-rata ya. 6 tambah 21 tambah 11 tambah 2 kali 13 26 ya. 4 bagi 8. Nah, kita tinggal hitung 24 tambah 26. Ini kan 6 tambah 4 kan 10. 2 tambah 2 kan 40 ya. 40 tambah 10 50. Nah, ini 50. 50 tambah 11 61 ya. 61 ditambah 21. 61 ditambah 21 ditambah 6. Nah, kita gini aja. 6 7 8 8, ini 8 8 8 8 dibagi 8 11. Nah, berarti rata-ratanya 11. 11 ini apakah termasuk anggota S? Iya, termasuk ya, ada di sini. Nah, berarti ini juga termasuk anggota S hasilnya ya. Ini juga berarti 2 dan 4. Jawabannya C, seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe, dan juga boleh ketiga-tiganya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.